Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat? Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran, tidak ada halangan satu apapun. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa bersama. Dipersilakan. Memulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih yang memberi tempat konsentrasi. Ya anak-anak, bertepatan sekarang masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kepada negara kita. Nusa bangsa dan bangsa kita lewat bersama. Dua tiga satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi mengajarkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun kita berbeda-beda dari suku, bangsa, agama, ada yang dari desa Serongan, desa Legil, desa Pekong, Gedung Sumur, tapi kita tetap satu nama. SDN 2 sama juga kita orang Madura, orang Jawa, agama Islam, agama yang lain, kita menjadi satu, yaitu dalam kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya anak-anak, terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita dalam pembelajaran kode dan kecerdasan artifisial akan belajar bagaimana kita berpikir komputasional dan sesuai algoritma atau urutan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana capaian pembelajaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah diharapkan kita bagaimana bisa berpikir secara komputasional, kemudian memahami permasalahan sederhana sehari-hari, kemudian menerapkan pemecahan masalah tersebut secara sistematis, dan juga anak-anak bisa menuliskan instruksi logis dan terstruktur dalam nanti yang akan kita laksanakan dalam LKPD atau lembar kerja peserta studi. Kemudian untuk profil pelajar penetapan kelulusannya yang diharapkan adalah keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan tunggal, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi nanti Pak Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok sehingga diharapkan akan menggunakan kolaborasi, kemandirian, serta kreativitas dari anak-anak sekalian. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kalian pernah bermain layang-layang? Pernah. Coba sekarang kalian perhatikan layang-layang yang akan ditampilkan dalam lagu berikut. Coba kalau bisa mengikuti
lagu tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa. Ambil pulsa padam, ku patang sana kandang, ku raut dan ku ikan dengan tenang, ku jadikan layang-layang, beraih layang-layang, beraih membawa makanan datang, hari bersiang dan Lagi lagu berlayang-layang. Karena sekarang musim kemarau sudah ada yang berlayang-layang gitu. ambil pulsa padam, ku patang sana kandang, ku raut dan ku ikat dengan tenang, jadikan layang-layang, bermain layang-layang, selain membawa makanan datang, kami kuliah bersiap. Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah melihat, menyaksikan yaitu lagu tentang layang-layang. Nah, tadi di dalam lagu layang-layang yang kalian lihat di situ sebetulnya ada tata cara langkah-langkah dalam membuat layang-layang. Coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah tadi kita bentuk dan sepakati. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian diskusi yaitu bagaimana tata cara dalam membuat layang-layang sesuai dengan lagu bermain layang-layang tadi. Paham? Silahkan kalian diskusi dimulai dari sekarang. Bentar. Guru tadi kan buka menceritakan nggak? Juga dari kelompok kalian. Ya, seperti tadi punya seperti apa yang ada di video itu seperti apa? Perbandingkan. Oke, setelah kalian diskusikan di kelompok kalian mengenai lagu bermain layang-layang tadi dan kalian tadi sudah bekerja dengan kelompoknya, yaitu mengenai bagaimana urutan cara membuat layang-layang. Tentunya layang-layang nggak mungkin langsung jadi ya, meskipun kalian jawab beli jadi, tapi kan ada proses dalam pembuatan layang-layang. Silakan dari kelompok 2 dulu untuk presentasikan sesuai hasil diskusinya tadi urutan dalam membuat layang-layang. Silakan perwakilannya Helen dan Rizka, silakan depan. Ayo Pak. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan urutan membuat layang-layang. Urutannya adalah 1 mengambil bambu, 1 mencari bambu, 2 memotong, 3 berlaut, 4 diikat dengan tali atau benang, 5 ditempeli kertas layangan, 6 diberi tali simpul, dimainkan di lapangan atau di yang kosong dan tidak boleh bermain di Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya
setelah tadi ada beberapa dari kelompok kalian yang mempresentasikan bagaimana urutan membuat layang-layang, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja didik. Di sini nanti ada beberapa instruksinya, yaitu yang pertama adalah nanti kita akan bermain robot-robotan, dan kemudian yang kedua nanti kita akan menunjukkan arah perjalanan dari rumah masing-masing menuju ke sekolahan. Instruksi yang pertama, mohon perhatikan, di situ kita akan bermain dulu robot-robotan. Jadi kita akan bermain, di situ nanti ada yang bertindak sebagai robot dan ada yang bertindak sebagai programmer atau orang yang memerintah. Sekarang kalian di dalam kelompok itu menentukan siapa nanti yang bertugas sebagai robot, siapa yang bertugas sebagai programmer atau yang memberikan perintah. Kalian tentukan dulu mau bermain robot seperti apa. Oke, ya, silakan kelompok 1 untuk praktek bermain robot-robotan. Ini yang menjadi robot siapa? Jadi silakan di sebelah sini. Yang menjadi programmernya adalah Mbak Mirza. Silakan memberikan perintah, instruksi kepada robotnya agar bergerak sesuai apa yang dikehendaki. Selesai. Robot kembalikan sapu. Robot istirahat. Ya, tepuk tangan. Sekarang coba kelompok lain yang mau bermain robot-robotan. Kelompok 2, silakan langsung coba. Ini yang jadi robot siapa? Helen. Yang jadi programmernya siapa? Anggur. Ya, silahkan mencoba bermain robot-robotan. Instruksikan robot untuk bergerak sesuai arahan dari programmernya. Silakan. Robot belakang ke kiri, maju ke kanan, tekan dulu,
kelompok yang lain mampu mempraktekkan sebagai obat yang bermanfaat, silakan. Ayo silakan. Yang berperan sebagai obat siapa? Levi. Kemudian berperan sebagai programmernya. Ya, apa? Instruksikan robot kamu untuk bergerak sesuai arahan. Kamu gerakkan kemana saja. Apakah robotnya mau mengikuti instruksi programnya atau tidak, gitu ya? Silakan. Robot maju ke depan. Ada apa lagi? Robot maju ke kanan. Berputar ke kanan. Robot menghadap kiri. Robot maju ke depan ke halaman. Robot menghadap kanan. Robot maju ke depan ke halaman. Robot maju ke depan sampai lama. Robot belok ke kiri. Robot maju 2 langkah. Robot istirahat. Oke, setelah bermain robot-robotan, di situ ada LKPD yang sudah bagikan, yaitu denah mulai dari rumah kalian masing-masing menuju ke sekolah. Kalian silahkan membuat arahnya menggunakan tanda panah, belok kanan, belok kiri, atau lurus, atau berputar arah. Kalian menggunakan tanda sehingga itu merupakan jalur perjalanan kalian mulai dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian kalian tuliskan, kalau sudah buat gambarnya, kalian tuliskan misalkan rumah, lurus, belok kiri, belok kanan, lurus, belok kiri, belok kanan. Itu adalah merupakan instruksi kalian sampai menuju ke sekolah. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Mana rumah kalian kalau mau ke sekolah lewat mana coba? Lah ya, silakan dikasih tanda panah atau belok kanan belok kiri. Misalkan ini lurus ya berarti kamu kasih tanda lurus. Kalau belok ya belok gitu maksudnya. Oke, setelah kalian tadi menyelesaikan denah perjalanan dari rumah kalian sampai ke sekolahan, sekarang coba presentasikan atau sampaikan di depan arah dari rumah sampai ke sekolah kalian. Silakan perwakilan dari putra atau dari putri dulu. Putra dulu silakan, Mas Rafa, untuk tampil ke depan untuk menjelaskan arah denah dari rumah sampai ke sekolahnya. Silakan, coba. Rumahnya Mas Rafa, bagaimana? Ya. Ini sama Pak dulu. Ya. Lurus belok. Dari Rumah saya lurus. Pertigaan belok kanan lurus. Pertigaan belok kanan. Pertigaan belok kiri. Pertigaan belok kanan. Lurus belok. Pertigaan belok kiri. Pertigaan belok
adalah dari rumah lurus, kemudian belok kanan sampai ya lurus, mentok, belok kiri, belok kanan, perempatan, belok kiri, kemudian belok kanan, lurus mentok, belok kanan lagi, lurus mentok, belok kiri, kemudian sampai ke sekolahan, gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Putri tadi siapa? Mbak Mirza, silakan untuk menjelaskan rute perjalanan dari rumah sampai ke sekolah ya. Gimana? Dari rumah saya ke tigaan belok kanan lurus sampai mentok, belok kanan lurus perempatan, belok kiri lurus sampai mentok, belok kanan lurus pertigaan, belok kanan lurus pertigaan, belok kiri lurus mentok, pertigaan, belok kanan lurus pertigaan sampai sekolah. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ini adalah arah yang dipilih oleh Mbak Mirza, bahwasanya perjalanannya tadi dari rumah lurus, pertigaan belok pertama belok kanan, kemudian lurus mentok belok kiri, perempatan belok kiri, pertigaan belok kanan, kemudian belok kiri, belok kanan, lurus mentok sampai sekolah. Oke. Jadi anak-anak yang kita pelajari tadi, mulai dari instruksi kita bermain robot-robotan, kemudian mengingat denah rumah kita sampai ke sekolahan, itu tanpa kita sadari itu adalah cara berpikir komputasional dan algoritma, yaitu menggunakan urutan-urutan sesuai petunjuk yang digunakan. Jadi itu tadi adalah cara kita berpikir secara komputasional dan algoritma urutan. Nah, contohnya tadi misalnya dicontohkan oleh Mas Rafa dan Mbak Mirza. Kalau dari rumahnya ketika pertama lurus belok kanan, ya harus kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti instruksi atau jalurnya, ya nanti tidak akan sampai kepada kesekolahan. Termasuk tadi ketika bermain robot-robotan, anak-anak yang sebagai robot, instruksinya sebagai mendengarkan instruksi dari programmer yang misalkan disuruh sila belok kanan, ya belok kanan. Jadi robot itu bergerak sesuai instruksi yang diberikan. Bahwa berpikir komputasional sesuai algoritma atau urutan itu tanpa kita sadari sebetulnya sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mulai bangun tidur, kalian rutin bangun tidur, bersihkan tempat tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan, kemudian berangkat sekolah, itu juga termasuk berpikir komputasional. Itu sesuai urutan ritmenya. Bahkan kalau orang tua kalian masak, yang masak menggunakan magic box atau alat bantu masak yang lain, mulai dari beras dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam penanamnya, ditambah air, dicolokkan ke listrik, dinyalakan tombol on off-nya sehingga menjadi nasi masak. Itu merupakan urutan-urutan di dalam aktivitas sehari-hari yang mengajarkan kita bagaimana berpikir secara komputasional dan sesuai algoritma atau urutan kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita mengenal atau mengetahui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menyusun aktivitas yang lebih terarah dan aktivitas
aktivitas yang lebih teratur. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan latihan soal. Silahkan kalian mengerjakan soal ini, kemudian kerja bahasa bisa dikumpulkan. Silakan kalian mengerjakan itu menurut pemahaman kalian telah pembelajaran tadi. Oke, ya. Jadi setelah tadi kita bermain rebut-rebutan, kemudian menyusun arah perjalanan ke rumah kita, itu tanpa kita sadari kita mengetahui urutan kegiatan kita itu merupakan suatu algoritma, suatu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita sering membuat algoritma tanpa sadar dengan kehidupan sehari-hari. Ini ada contohnya, misalkan membuat teh. Membuat teh itu dengan cara memanaskan air, kemudian memasukkan teh ke dalam gelas, tambahkan gula, kemudian dihadapi siap diminum. Tadi seperti contoh teman-teman kalian dicontohkan ada Mbak Helen sama Mbak Gadis tentang membuat mie instan. Itu tanpa sadar kita sehari-hari itu sudah menggunakan algoritma, sehingga kita tanpa sadar mulai melakukan aktivitas dengan cara berpikir komputasional, sehingga sesuatu yang dikerjakan secara digital itu akan lebih terarah. Itu ya. Terima kasih.